Berarti justru ketika masa pandemi ini tiba dari SMK model, waduh ini ada pandemi, bagaimana nanti pembelajarannya, bla bla, justru malah makin memperkuat begitu Pak ya, dengan pembelajaran daring, dengan teknologi-teknologi yang sudah diciptakan oleh SMK model begitu Pak ya? Iya, betul. Dulu ketika masih awal SMK model merakit tablet. Ya, merakit. Karena kita harapannya tidak hanya sekedar pemakai, tidak hanya sekedar konsumen, tetapi bagaimana teknologi itu minimal menjadi ahli teknologi. Jadi saat itu kita merakit tablet, dan sampai sekarang dengan cara seperti itu kita akhirnya memunculkan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru. Seperti yang tadi sampaikan, kita sekarang sedang membuat Mokokasi. Ternyata tidak hanya cukup Mokokasi, tidak hanya sekedar mobil listrik yang di-launching oleh Pak Kajari saat itu, Pak Fakri, Nah, itu tetapi kita sekarang membangun apa yang dinamakan dengan Mall Center of Creativity and Life Skill Education. Artinya adalah bahwa dengan adanya teknologi, perkembangan teknologi ini, kita akhirnya memunculkan hal yang baru, bahwa kita perlu bahwa belajar itu tidak harus di dalam ruang kelas. Ke depan ini belajar itu adalah di mana anak-anak itu bisa belajar apa yang menjadi tujuannya. Kalau anak-anak ingin belajar entrepreneur, maka yang paling tepat ya berada di pasar, berada di mall, berada di tempat-tempat bisnis. Mokokasi dari SMK model ini secara singkatnya seperti apa begitu Pak? Mokokasi ini lahir dari kondisi di mana saat ini banyak terjadi pengangguran akibat dampak COVID. Maka dibutuhkan tempat-tempat usaha. Pertanyaannya, kalau tempat usaha ini harus menyewa tempat, maka berapa biaya sewa? Kalau kemudian ini harus didorong, maka zamannya sekarang ini sudah kita harus berpikir terkait dengan kemanusiaan. Oleh karena itu, mobil listrik ini diciptakan untuk sebagai tempat usaha para UMKM, sehingga bisa mobilitasnya tinggi karena kita bisa mobil kemana-mana. Yang pertama, yang kedua, dalam kondisi COVID ini Mokokasi ini dicetak untuk lebih higienis karena tertutup dengan kaca-kaca dan sebagainya, sehingga debu dan sebagainya tidak masuk di makanan. Dan ini kita kembangkan tidak hanya di food, tapi kita kembangkan pada pada mekanik, pelayanan mekanik, di mana sekarang ini orang mencari pembantu kan susah. Maka kita menyediakan jasa Mokokasi ini untuk pelayanan mekanik rumah tangga maupun kebersihan rumah tangga. Bagaimana sih kurikulumnya atau mungkin pengajaran atau pembelajaran di SMK ini sampai kemudian, waduh ini siswa-siswinya juga melek teknologi, penguasaan IT-nya begitu bagus, begitu Pak. Apa yang menjadi kuncinya begitu Pak? Kuncinya begini, bahwa pendidikan itu harus memahami peserta didik. Jadi jangan sampai pendidikan itu memaksakan peserta didik. Karena prinsip di dalam pendidikan itu adalah kesadaran untuk berubah. Supaya ada kesadaran untuk berubah, maka diperlukan guru sekolah itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keinginan siswa, apa yang sebenarnya menjadi potensi siswa, sehingga fungsi sekolah itu menjadi transformasi. Nah, pendekatan inilah yang saat ini dilakukan sehingga memunculkan siswa ini untuk berkreasi. Karena begitu kreatif, maka anak kreativitas ini akan menjadi bagian dari solusi. Jadi solutif untuk memecahkan permasalahan hidupnya. Konsepnya itu anak itu sekolah itu kan bagian dari transformasi, mentransformasi yang tadi saya sampaikan supaya anak itu kemudian mencapai apa yang menjadi impiannya. Nah, oleh karena itu untuk mencapai ini maka diperlukan skill passport. Skill passport itu setiap anak tidak harus sama. Saya berikan contoh begini. Kita mengelompokkan anak yang mau melanjutkan. Maka anak yang melanjutkan tentu dalam matematikanya harus kuat. Maka tidak sama dengan anak yang ingin bekerja. Anak yang ingin bisnis, maka ilmu bisnisnya, skill passport bisnisnya lebih banyak daripada anak yang melanjutkan. Sehingga kita kalau orang melihat di SMK model itu loh seperti kok nggak sama. Ada yang masuk, ada yang magang, ada yang di bahasa Jepang, ada yang di mana di mall. Orang melihat loh ini masa belajar di mall gitu. Nah kalau memang ingin anak itu entrepreneur ya masa belajarnya di sawah ya kan, belajarnya dia harus di mall. Kalau dia belajarnya di kelas dia akan melihat apa, tapi dengan di mall anak ini akan tahu apa kebutuhan konsumen,
bagaimana perilaku konsumen, kan itu. Kalau anak ini ingin masuk di TNI Polri, di mana ya dia harus di Koramil atau di Kodim. Ya, dengan cara seperti itu maka selama 1 tahun anak itu akan terbiasa bersosialisasi bagaimana disiplin TNI, bagaimana disiplin Polri dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip kita. Kalau anak ingin melanjutkan, ya anak kita train untuk mengerjakan soal-soal melatih agar dia itu sama dengan anak-anak SMA. Keren. Ya. Ini sebagai apa Pak ya? Istilahnya sebagai pesan lah, sebagai message kepada anak-anak generasi sekarang, apalagi mereka kan bisa dibilang generasi milenial. Kelahiran mereka mungkin kelahiran tahun-tahun hampir 2000-an ke atas Pak ya? Ya, betul. Yang generasi-generasi milenial, terus kemudian bisa dibilang generasi Z. Saya aja kalau nggak salah generasi, kalau nggak X, Y lah. Yeah. Tapi sekarang mereka sudah generasi Z. Nah, masing-masing Pak ada message tersendiri nggak? Mungkin Bapak Kepala Sekolah kepada siswa-siswinya yang di SMK Model, ataupun juga buat teman-teman SMK yang sedang menyaksikan begitu di live streaming. Dari Pak Sampun dulu. Ya, begini, bahwa konsep yang kita tawarkan itu adalah mensinergikan antara literasi. Literasi itu adalah keingintahuan. Sifat manusia itu memang harus ditumbuhkan untuk ingin tahu. Karena dengan ingin tahu, dia akan mempunyai semangat untuk bertambah ilmunya. Nah, tetapi bagaimana keingintahuan itu diarahkan pada hal-hal yang positif. Gitu. Supaya dia mengarahkan pada hal yang positif, maka peran sekolah inilah penting. Dengan tadi diberikan beberapa arahan, tidak hanya sekedar diceramahi, tetapi ada banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, sehingga keingintahuan itu kemudian lebih diarahkan pada hal-hal yang positif dan terarah. Untuk mengalihkan pikiran, perhatian mereka juga Pak ya. Jadi teorinya, kalau ada anak nakal itu bukan berarti anak-anak yang nakal. Barangkali kita, orang tuanya yang tidak mampu memberi perhatian. Perhatian itu salah satunya adalah memberikan arahan yang terkait dengan tugas-tugas agar mereka mencapai tujuan. Nah, jadi orientasinya saya ulangi lagi, SMK Model itu arahnya pada literasi, pengembangan, mensinergikan antara literasi yang kemudian diberikan dalam bentuk skill passport. Skill passport itu adalah mengarah literasi, supaya anak-anak ini di SMK Model tidak ada lagi guru memberi materi seperti di sekolah lain. Guru lebih cenderung menyusun skill passport, yang skill passport ini sudah diuji oleh Balai Besar Pengembangan SMK. Jadi bukan berarti skill passport ini kita ngawur, tapi sudah diuji oleh Balai Besar Pengembangan SMK. Nah, dari skill passport ini kemudian isinya apa? Isinya adalah menyangkut tentang life skill education, menyangkut tentang bagaimana keterampilan hidup mereka nanti. Nah, itu. Sehingga orientasinya menjadi pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup setelah dia nanti tidak sekolah. Bahkan tidak hanya itu, tapi dimulai dari sekarang. Karena yang namanya keterampilan itu tidak bisa nanti saya bekerja setelah lulus saja, itu nggak bisa. Dia itu harus dilatih sejak mulai dari sekarang. Jadi itu yang saat ini kita ajukan di Kemendikbud tentang penerapan sinergi antara literasi, skill passport, dan life skill education. Nah, wujudnya adalah di sana ada mall atau bangunan gedung seluas 3.000 meter. Itu adalah bagian daripada wadah untuk pengembangan creativity yang berorientasi pada life skill education. Maka dinamakan CCLE, Center of Creativity and Life Skill Education. Gitu. Semuanya balance Pak ya, seimbang Pak ya, antara kehidupan sosialnya, terus kemudian keterampilannya, gitu kan, akademis mereka, semuanya dijadikan seimbang gitu Pak ya. Mantap. Kita selalu menyampaikan bahwa hidup itu adalah keseimbangan, keseimbangan antara jasmani rohani, keseimbangan antara duniawi ukhrawi, katakanlah keseimbangan antara sosial kapital itu. Jadi kita ingin membangun begitu. Terima kasih.